Halo Sobat Kabuzon, kali ini saya akan menggunakan aplikasi yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya hanya berupa virtual, sekarang saya menggunakan aplikasi yang menggunakan pemandangan nyata, yaitu pemandangan di Malcesine, Riva del Garda, Trento, Italia. Aplikasi ini menampilkan pemandangan yang dilalui di sepanjang sungai Malcesine. Mari kita lihat bagaimana pemandangannya. Go! Ini pemandangan di sepanjang jalan yang menuju ke River Malcesine di Italia. Wilayahnya cukup padat dan kalau kita lihat juga ini tidak ada jalur khusus pesepeda ya. Jadi jalurnya bergabung, jalur pesepeda bergabung dengan pengendara mobil roda 4. Dan ini tipikal di wilayah-wilayah Eropa. Sekitar jalan itu ada area untuk pejalan kaki ya, pedestrian, trotoarnya cukup lebar sehingga nyaman digunakan bagi mereka yang ingin berjalan kaki ataupun mau berlari di trotoar ini. Dan kita lihat ini jalurnya cukup menurun. Untuk sungainya sendiri nanti ada di sebelah kanan, kita lihat ada pagarnya ya. Dan pemandangannya cukup bagus karena ada gunung di sebelah kanan. Udaranya pasti segar ini karena dilakukan pada saat awal-awal musim panas sehingga masih terasa ada cuaca sejuknya. Dengan menggunakan aplikasi ini saya bisa melihat bahwa kecepatan yang saya lakukan, kemudian jarak yang sudah saya tempuh dan berapa kalori yang terbakar ya, waktu yang sudah dilalui dan seterusnya. Ini cukup menyenangkan karena kita bisa melihat secara langsung pemandangan di area yang kita lalui. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menghindarkan dari kebosanan karena harus berada di rumah ya, melihatnya hanya itu saja, tapi dengan melihat pemandangan ini kita bisa merasakan sensasi berada di luar ruangan. Ini jalur pesepeda baru ada cukup sempit ya, setelah itu bergabung lagi dengan jalur kendaraan lain. Sebetulnya ini cukup berbahaya karena cukup sempit gitu untuk jalannya, hanya ada 2 jalur dan ini pun jalurnya berlawanan arah gitu. Jadi bukan wilayah yang ideal sebenarnya untuk bersepeda karena harus bergabung dengan pengendara roda 4. Yang pasti dari sisi polusi juga cukup tinggi karena kalau dilihat kan cukup padat ini jalannya. Meski demikian dengan nanti kita akan melewati jalur sungai, kita akan merasakan cuaca yang cukup sejuk karena banyak air di sana ya, dan berada di luar negeri ini kita seolah-olah berada di sana tanpa harus keluar uang untuk menuju ke sana, tanpa juga harus bingung nanya-nanya ke mereka di kemana arahnya yang paling bagus untuk jadikan rute bersepeda. Kita bisa tetap berada di rumah tapi juga merasakan dan melihat langsung pemandangan yang dilalui di sepanjang jalan ini. Memang sekarang ini banyak saya lihat aplikasi-aplikasi untuk bersepeda maupun mendayung yang bisa berupa virtual maupun juga berupa pemandangan aslinya. Kita juga semestinya punya banyak pemandangan-pemandangan yang menarik ya di negara kita, dan itu bisa di-upload seperti di aplikasi ini sehingga lebih dikenal daerah-daerah yang kita miliki. Kecantikan alamnya tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Dan saya sangat salut pada mereka-mereka yang punya ide untuk menampilkan aplikasi seperti ini. Ini sudah mulai memasuki jalan kecil dan ini kayaknya memang jalan hanya untuk pesepeda atau pejalan kaki aja, sehingga relatif lebih sempit dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Ada taman yang cukup terawat dengan rapi. Sini ada orang yang berlari-lari. Nah ini sungainya di sebelah kanan dari trek ya, sangat jernih airnya, warnanya biru menunjukkan sungainya sangat terjaga gitu. Harapannya sih kita juga punya sungai yang terus terjaga kebersihannya biar enak dipandang ya, tidak menimbulkan bau dan juga bisa menjadi daya tarik wisata.
Selamat menikmati untuk videonya dan tetap jaga kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas, waktu, ruang yang ada. Seperti saya memanfaatkan ruangan tamu ini untuk berbagai alat olahraga di sana, untuk angkat beban, bersepeda maupun untuk rowing. Dan alat-alat yang rowing maupun bersepeda ini bisa terkoneksi dengan Bluetooth sehingga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk kedua peralatan tersebut. Jadi kita tidak bosan gitu melakukannya. Bahkan untuk rowing itu saya setiap hari pagi dengan sore saya lakukan 2 kali, karena olahraganya tuh bisa menenangkan pikiran juga, tidak perlu harus ngoyo kecepatan tinggi. Kita justru bisa dengan pelan-pelan sambil merasakan metabolisme tubuh kita berjalan dengan lancar, detak jantung ya. Dan itu cukup dilakukan 30 menit sehari ya. Dengan kita melakukan olahraga di dalam ruangan di rumah, kita terhindar dari waktu yang terbuang untuk transportasi. Kemudian kita juga terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang sangat mungkin terjadi, apalagi sekarang banyak sekali orang yang berkendara sambil menggunakan gadgetnya, menggunakan handphonenya. Akhirnya mereka tidak fokus ke jalanan. Dan kita juga bisa terhindar dari polusi udara yang makin banyak sekarang ini. Demikian Sobat Kauzen, selamat menikmati videonya pemandangan di Malcesine River, Italia. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabuzen.